Shalom, selamat malam, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Retno Giarti Kairupan, mewakili PKLU Jemaat GPIB Pilar Asih di Bekasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini, kami rindu kembali mendengar sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Ester 4, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-17, yang menyatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hatak memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja, serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan
dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Kita akan dengar renungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang diberi judul Setiap Pilihan Ada Resikonya. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita ini memuat dialog Ester dan Mordekai melalui perantara. Kali ini Ester merespon pesan Mordekai yang memintanya menghadap raja untuk meminta pertolongan. Pesan balasan Ester kepada Mordekai bahwa tidaklah mudah dan tidak begitu saja ratu bisa menghadap raja. Jika raja berkenan, itulah waktu yang tepat. Sebaliknya, jika raja belum berkenan, maka jangan coba-coba melakukan hal itu. Karena akan berhadapan dengan hukuman mati menurut undang-undang. Setelah pesan itu disampaikan, kembali Mordekai menyampaikan pesan balik, yaitu jika saat ini Ester tidak mau menolong, mungkin suatu saat akan muncul pertolongan. Saat ini akan muncul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Namun demikian Ester dan keluarganya juga akan menanggung resikonya. Ester kembali menyampaikan pesan agar dapat menghadapi situasi sulit ini. Mordekai diminta untuk mengumpulkan semua orang Yahudi. Berpuasalah, jangan makan dan minum selama 3 hari. Ester akan masuk menghadap raja sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika raja tidak berkenan, maka resikonya adalah hukuman mati. Karena itu Ester berucap, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester sudah tahu resikonya jika dia mengambil langkah seperti yang diminta Mordekai. Tetapi demi bangsanya, dia harus rela berkorban. Ester tahu bahwa hanya Allah saja penopang dan sandaran hidup ini. Karena itu dia meminta dukungan seluruh warga Yahudi di tanah Persia. Saudaraku, semua yang terbentang di hadapan kita merupakan kemungkinan-kemungkinan maupun pilihan-pilihan kehidupan. Semua pilihan itu mempunyai resikonya sendiri-sendiri. Namun demikian, jangan karena resiko itu kita tidak mau memilih kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Percayalah, Tuhan akan menuntun kita untuk memilih mana yang baik bagi diri sendiri dan sesama. Tuhan pasti memberikan hikmat-Nya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam ini. Kami telah diingatkan melalui firman-Mu, di mana kami memohon agar Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk dapat kami selalu berharap padamu. Ya Allah Bapa yang kerajaan surga, pada syafaat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB. Tuhan, berikanlah kesehatan yang sempurna di masa pandemi seperti ini, agar kami semua para lansia dilindungi dari berbagai penyakit dan mara bahaya. Berikan perlindungan untuk kehidupan para lansia. Teguhkan hati kami dalam menjalankan terang-Mu. Peluk gendong kami dengan kasih-Mu, supaya kedamaian dan kebahagiaan menyelimuti usia kami yang beranjak semakin tua. Bapa kami yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang maju, dan anugerahkanlah para pemimpin kami hiksanaan. Bimbinglah mereka untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran, kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, baik dari tingkat sinodal maupun tingkat jemaat. Juga Dewan PKLU, Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan dalam memimpin GPIB, agar dapat berkaya di tengah bangsa dan negara kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini Bapa, dan jadilah seteru kehendak-Mu saja. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas perhatiannya yang sudah boleh mengikuti bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.